Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama menyanyikan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, Bapak akan menanyakan dulu pelajaran yang kemarin, ya. Yang mana kemarin itu sudah mempelajari tentang coding, ya. Dan hari ini kita akan mempelajari cara berpikir coding. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang cara berpikirnya, ya. Cara berpikir coding itu seperti apa dan cara penerapannya bagaimana dan lain-lain. Sebelumnya Bapak tampilkan dulu, ya. Di sini ada pelajarannya. Oke, di sini ada PPT, bisa dilihat di atas semua ya. Ini ada media mengajar informatika untuk kelas 6. Yang mana yang pertama itu kita harus mempelajari dulu tentang berpikir komputasional. Apa sih komputasional itu? Cara berpikirnya bagaimana dan cara penerapannya itu seperti apa. Nah, ini ada pengertiannya. Berpikir komputasional adalah cara menyelesaikan masalah dengan cara menguraikan masalah tersebut dan membuat solusi yang dapat dipahami oleh siapapun. Jadi cara berpikir komputasional itu adalah cara kita untuk menyelesaikan suatu masalah. Apakah itu dari berumah ke sekolah atau dari sekolah pulang ke rumah, itu kan cara menyelesaikannya beda-beda. Oh, ada jalan pintas ternyata dari sekolah ke rumah. Dan ada jalan tikus dan lain-lain. Terus solusinya apa? Apakah kalian, misalnya kalian mau pulang ke sekolah, ke rumah, tapi ternyata hujan. Solusinya apa? Nah, kalian cari solusinya. Apakah langsung lari saja, biarpun basah nggak apa-apa? Tapi kan itu masalah, sampai rumah akhirnya basah. Nah, solusinya apa? Kalian cari. Oh, ternyata pakai pelepah pisang. Oh, ternyata pakai pelepah daun kelor dan lain-lain, ya. Atau oh, ada teman punya payung, ikut sama temannya, ya. Jadi solusinya itu bisa dipahami sama orang lain. Jangan yang nggak bisa dipahami. Contohnya, oh aku pulang, tapi aku pulangnya biar nggak basah pakai daun mangga. Apakah itu solusi yang bisa dipahami? Enggak, karena daun mangga biarpun kalian pakai di atas kepala kalian tetap basah. Lanjut. Ayo ingat kembali 4 unsur berpikir komputasional. Jadi komputasional itu mempunyai beberapa unsur atau beberapa pembagian. Yang pertama itu algoritma. Kenapa? Ya, algoritma. Terus yang kedua dekomposisi. Yang ketiga ada pengenalan pola. Yang keempat abstraksi. Lanjut, terus algoritma ini misalnya kalian pernah nggak kalian main Roblox? Pasti pernah ya, main Roblox. Nah itu cara mereka membuat map, cara mereka membuat skin, itu bagaimana? Kalian tahu nggak? Kayak mana caranya? Apakah dia langsung jadi gitu aja? Enggak kan? Dan dia ada yang namanya algoritma, dimasukkan dulu tulisan-tulisan dengan bahasa komputernya. Nah, dia ada perintah, kumpulan perintah terperinci atau rumus yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau menyelesaikan tugas. Nah, ini programmers itu orang ya. Programmers itu orangnya. Dan algoritma itu perintahnya yang diketik sama orang. Dan komputernya itu adalah yang menjalankan tugas-tugas tertentu. Setiap langkah dalam algoritma harus ditulis dengan jelas dan dalam urutan yang benar. Seperti contoh tadi Bapak bilang kalian mau dari rumah mau ke sekolah. Otak kalian sebagai
Otak kalian itu sebagai programmersnya. Kalian berpikir, ya. Kalian berpikir untuk ke sekolah caranya bagaimana. Nah, harus ditulis dengan jelas, harus dipikirkan dengan jelas. Kalian berpikir, oh ke sekolah jalan yang paling tercepat itu lewat kiri. Lewat kiri rumahnya, jalan raya, terus lurus, belok kanan. Nah, itu paling tercepat. Ternyata ada yang paling cepat. Lewat lurus, lurus langsung nyampe ternyata. Nah, itu harus dipikirkan dan jelas. Jangan sudah keluar dari rumah, habis itu kalian pikir, oh kayaknya bagusnya lewat belakang rumah deh. Kalian ke belakang rumah, ternyata di belakang rumah nggak ada apa-apa, cuman ada hutan. Siapa yang di belakang rumahnya hutan? Belakang rumahnya ada yang punya hutan? Ada ya. Nah, kan kalau masuk ke hutan kan salah ya. Nah, begitu juga di perintah di komputer, kalau salah memasukkan perintah yang maunya tadi dapat skin bagus, malah dapat skin jelek, seperti itu. Terus perhatikan contoh berikut, ada contohnya. Ibu guru memberimu soal matematika tentang penjumlahan bilangan. Bagaimana caramu menyelesaikan persoalan matematika tersebut? Di sini ada 18 tambah 20. Kelihatan ya? 18 tambah 20. Coba, bagaimana caranya? 18 ditambah 20. Berarti? Nah, ya, terus 38. Caranya dulu bagaimana? Apakah langsung, oh tahu hasilnya langsung 38, tapi caranya nggak tahu. Cara bersusun bisa, ya kan? 1 tambah 2. 1 tambah 2 dulu. 1 tambah 2, 3. 8 tambah 0, 8. Akhir jadinya 38. Nah, kita membahas bukan hasilnya, tapi prosesnya atau caranya. Nah, berurutan. Oh, kalau mau jadikan 38, berarti 1 tambah 2 dulu. 0, 8 tambah 0, berarti 38. Atau dibalik, 2 tambah 1, 3. 0 tambah 8 bisa? 0 tambah 8? 8 tetap, ya kan? Nah, itu caranya nggak apa-apa dibalik, tapi sama tempat tujuannya, sama-sama 38. Begitu juga kalian mau ke sekolah, belok kiri, belok atau lurus, sama-sama sampai ke sekolah. Nah, itu cara berpikir komputasional. Cara berpikir komputer kayak gitu. Nah, ini banyak algoritma penjumlahan bilangan dapat disusun sebagai berikut. Nah, ini tadi ya. 1 tambah 2, 3. 8 tambah 0, 8. Ya kan? Ini sudah, oke, paham pasti. Terus ini ada lagi contohnya. Perhatikan contoh algoritma memasak nasi berikut. Yang pertama, cuci beras dengan air bersih. Cuci dulu berasnya. Yang kedua, masukkan beras ke dalam rice cooker. Yang ketiga, tuang air bersih pada beras. Nah, itu adalah urutan. Tidak mungkin kalian tuang air bersihnya pada berasnya, langsung di rice cookernya, nggak dicuci dulu. Ya. Oke, sampai sini paham? Oke. Terus yang keempat, tekan tombol cook pada rice cooker, diturunkan tombolnya. Pasti cewek-cewek pernah masak nasi ini ya. Yang cowok-cowok belum tahu ini. Pernah? Oke. Tunggulah sampai nasi matang. Terus yang keenam, nasi sudah matang. Nah ya, jadi cara berpikir komputasional itu sebenarnya mudah ya. Dia cuman asalkan kita bisa mengurutkan suatu permasalahan, ada suatu masalah tapi kita bisa menyelesaikannya dengan cara selesaikan satu per satu ya. Jangan langsung semuanya mau diselesaikan. Oh, mau masak nasi, aku lapar tapi nggak ada nasi. Apakah berasnya langsung dimakan? Enggak kan? Masa mau makan beras ya? Nah, itulah cara contoh di memasak nasi. Ini algoritmanya, nggak usah. Dekomposisi merupakan kegiatan memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga dapat diselesaikan
satu demi satu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Oke, siap. Sebentar. Oke. Di sini Bapak akan membuat suatu kelompok. Ini nggak usah dulu ya. Tugas besar. Ini sebenarnya pas aja sih tadi ya. Dekomposisi ini merupakan kegiatan memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga dapat diselesaikan satu demi satu. Contohnya tadi mau menyiapkan acara ulang tahun. Itu kan besar ya. Contohkan acara ini dijadikan masalah. Kita jadikan masalah. Acara ulang tahun. Kita jadikan masalah yang besar. Tapi kalau kita potong kecil-kecil, oh yang pertama menyiapkannya yaitu harus ada tempatnya dulu. Mau tempatnya di mana? Oh di rumah sudah dapat, selesai satu. Terus apa lagi? Di rumah itu harus didekor apa enggak? Dihias apa enggak? Oh iya harus dihias. Hiasnya seperti apa? Harus ada balonnya, harus ada pernak-pernik gantungannya, ya kan? Nah, dan lain-lain. Habis itu harus ada kue. Kuenya bagaimana? Kue yang kayak mana? Kue ulang tahun, kue orang nikahan. Nah, pasti kue ulang tahun. Oke, pas. Habis itu dan lain-lain. Itu cara memecah masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, itu dekomposisi namanya. Dekomposisi namanya. Lalu dekomposisi tidak hanya diperlukan untuk membuat program. Dekomposisi juga diperlukan untuk menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari. Nah, tadi contohnya menyiapkan acara ulang tahun. Nah, tugas lebih besar dibagi menjadi dua. Habis itu tugas yang satu ini dibagi lagi menjadi dua. Tuh. Ya. Oke, sampai sini paham? Kita langsung saja buat kelompok. Hitung 1 sampai 4. Dimulai dari depan nanti. Nomor 1 kumpul sama kelompok nomor 1 dan nomor 2 kumpul sama nomor 2 seperti seterusnya. Oke, mulai. Hitung. 1 2 3 4 3 4. Oke. Kelompok 1 kumpul sama nomor 1, kelompok 2 kumpul sama nomor 2. Kelompok 3 kumpul sama nomor 3, kelompok 4 kumpul sama nomor 4. Kelompok 1 di mana? Kelompok 2 di mana? Terserah. Ayo, kumpul sama teman-temannya masing-masing. Oke, kelompok 1 di sini, kelompok 1. Kelompok 1 di sini. Oke, sudah terkumpul sama kelompoknya masing-masing? Kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 2 angkat tangan. Kelompok 3 4. Oke, orangnya ada 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, pas 55. Di sini Bapak sudah menyiapkan LKPD-nya ya. Satu kelompok dapat 1. Bapak bagikan dulu sebentar. Oke. Lihat dulu semuanya di paling pertama, lembar pertamanya. Di situ ada LKPD yang pertama. Lihat di sini ya. Ini yang pertama. Jadilah detektif masalah. Yuk jadi detektif masalah. Detektif masalah itu maksudnya adalah memecahkan suatu masalah. Di sini ada yang pertama tuh nama-nama kalian dulu, nama-nama kelompoknya ditulisin dulu semua. Satu orang nulis nama-namanya temannya. Nah, kelompok 2. Nama orangnya? Ada disuruh nama orang nggak? Ya. Tulis dulu. Dan masalah yang kedua, lihat. Di situ ada robot mau mengambil
pensil. Tapi dia bingung. Pensil itu yang mana? Namanya robot kan nggak tahu ya. Oh, dia mau ngambil pensil yang mana ya? Nah, itu adalah suatu permasalahan. Jadi tugasnya kalian di LKPD yang pertama itu, kalian harus nah dia tadi kalian harus membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Misalnya ini kantin yang ini, dia antrinya tidak teratur sampai membuat ibunya kebingungan. Terus yang kedua, permasalahan yang kedua adalah robot ini bingung ingin mengambil pensil itu bagaimana caranya. Nah, bentuk pensil itu bagaimana? Nah, dia nggak tahu masih. Dan tugas kalian di LKPD yang pertama itu, yang lembar pertama, kalian harus menyelesaikan dua masalah ini. Yang pertama, antrian kantin tidak teratur. Yang kedua, robot ingin mengambil pensil. Dan itu kan dilihat ya di LKPD yang pertama kan ada masalah-masalah tulisannya di situ ya. Nih LKPD yang kedua nih Bapak lihat kan. Nah ini. Nih, masalah 1. Kalian tulis nanti di sini. Diskusikan bersama teman kelompokmu, temukan 3 masalah sederhana yang sering kalian temui di lingkungan sekolah atau rumah. Pilih 1 masalah yang paling menarik untuk kalian pecahkan. Jadi kalau di sini ternyata bukan yang digambar yang Bapak kasih lihat ya, itu cuma contoh ternyata. Jadi kalian cari permasalahan di sekitar kalian. Tulis masalahnya. Masalah yang pertama misalnya ingin membuat acara ulang tahun. Nah, itu caranya bagaimana? Kalian tulis. Harus bagaimana? Tulis dengan cara step by step. Oh, ternyata yang pertama harus ini, harus ini, harus ini. Ya, setiap kelompok harus menentukan masalah-masalahnya masing-masing. Terus masalah yang kedua, dicari masalah di sekitar kalian, di kehidupan kalian itu bagaimana? Apa masalahnya? Terus cara menyelesaikannya bagaimana step by step. Dan di sini ada 1, 2, 3 masalah berarti. Paham? LKPD pertama? Paham? Bagaimana? Ya, menyelesaikan masalah yang ada di kehidupan kalian. Apa? Gak paham? Bapak ulangin lagi ya. Di situ kan ada LKPD yang pertama, yang lembar paling pertama itu. Di situ diskusikan, kalian disuruh berdiskusi sama teman kelompok, ada 5 orang tadi. Temukan, kalian harus menemukan dulu 3 masalah. Sederhana saja, yang sering kalian temui di lingkungan sekolah atau rumah kalian, dan pilih 1 masalah yang paling menarik untuk kalian pecahkan. Misalnya ada 5, kalian pilih 3. Dan tulis di sini. Masalah yang pertama, misalnya di lingkungan sekolah itu disuruh bersih-bersih. Ya, disuruh bersih-bersih lingkungan sekolah. Nah, stepnya tuh bagaimana? Apa dulu yang pertama? Harus apa dulu? Dan terus sampai terakhir. Sudah, selesai. Terus masalah yang kedua, ternyata disuruh sholat. Nah, sholat itu harus ngapain dulu ternyata? Dan lain-lain ya. Terus yang ketiga, di rumah kalian mau mandi atau mau tidur. Nah, itu mau ngapain dulu, disuruh ngapain dulu pertama kali kegiatannya, ditulis di situ. Paham? Oke, itu LKPD yang pertama. Dan LKPD yang kedua itu merancang algoritma kalian sendiri. Nama kelompoknya, kelompok berapa? Lembar yang kedua ya. Lembar yang kedua. Tugasnya, susunlah algoritma, susun urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah pilihanmu menggunakan kartu instruksi Unplugged. Tuliskan urutan instruksinya di bawah ini. Nah ya, sudah. Di situ kan ada kan lembar kosongnya di LKPD yang kedua. Terus di sini ada perintahnya. Misalnya kalian gambar nih. Kalian gambar di situ. Misalnya di sini sekolah.
Di sini sekolah. Kalian gambar suatu peta. Suatu peta. Nah, di sini rumah kalian. Di situ ada yang namanya kartu perintah. Kartu perintah misalnya di rumahnya kalian di sini. Ini kalian. Ya. Kartu perintah yang pertama, maju. Ya, maju ke depan. 1, 2, maju dia di sini. Dia sudah di sini. Hadapnya masih ke sana. Ya. Terus belok hadap kanan atau belok kanan. Belok kanan. Habis itu belok kanan lagi. Habis itu belok kiri. Nyampe sekolah. Itulah perintahnya. Jadi perintahnya nanti di LKPD yang di bawah tuh, yang garis-garis tuh, tulis, oh maju ke depan, maju. Maju, habis maju, belok kiri, misalnya, ya belok kanan. Belok kanan. Habis itu lurus, maju ya. Maju. Lurus ke kanan. Maju. Nah, begitu tulisnya, kayak gini aja. Ya, mudah kan? Mudah ya. Setelah itu, setelah selesai ini nanti Bapak tunjukkan seperti tadi ya mainannya. Ada pertanyaan terus kalian menggerakkan. Oke. Silakan dikerjakan. Ya, berdiskusi. Boleh ngomong. Apa? Penyelesaiannya di garis yang panjang itu. Di bawah sana, di bawahnya juga bisa. Di sini tapi nggak cukup, Pak. Ya, di bawahnya aja. Ya, di bawahnya. Tulis nomornya dulu di bawah situ ya. Masalah 1, 2, 3. Ya. Tulis, cari masalahnya kalian. Tentukan. Tentukan masalahnya. Hadapnya ke sana kalian. Gak apa-apa. Bantu temanmu. Cari masalahnya dulu. Ayo, dicari dulu masalahnya. Boleh. Yang membuatnya Ya, cepat. Dengerin. Kalian pakai saja contoh yang Bapak kasih tadi dulu. Pakai aja contoh yang Bapak kasih tadi loh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, disamakan aja. Biar cepat. Kita kan cuma mau contoh aja kan. Nanti Bapak cut ini video ini, potongan suara ini Bapak cut. Jadi kalian pakai aja contoh yang Bapak kasih tadi. Ya, nggak apa-apa. Sembarang. Biar cepat, pakai aja yang Bapak kasih contoh tadi loh. Yang tadi Bapak kasih contoh. Kan ada 3. Dari Bapak kasih banyak loh. Pakai aja semua. dibikinnya kayak mana, Pak? Tulis dulu masalahnya apa. Misalnya tadi memasak nasi. Terus yang kedua masalahnya berangkat ke sekolah. Terus yang ketiga masalahnya membersihkan sekolah. Ya kan? Itu masalah sudah tuh, dapat 3. Nah, yang pertama tadi apa? Memasak nasi. Caranya bagaimana? Step by step-nya. Ditulis. Ya, ditulis aja di sini, kalau nggak muat di sini di bawahnya. Tulis nomor 1. Cara memasak nasi. Sama dengan step by step. Paham? Pak, kalau piket, Pak, termasuk. Iya, termasuk. Itu permasalahan juga itu. Cara piket yang baik bagaimana mana? Sudah tadi? Ini? Kita mikir sendiri. Ya nggak apa-apa. Apalagi, Pak? Laksanakan piket. Terus berangkat sekolah. Beda-beda. Ini memasak nasi. Masak nasi sudah kan? Dia bikin. Pakai sepatu, Pak. Kan Gampang sepatu. ingin menuju kantor. Sudah tadi. Cara menanam pohon. Kamu tahu caranya? Ingin berenang. Persiapannya ini. Ya, tulis saja. Apa yang persiapannya?
Mau mancing, pergi mancing, apa aja. Apa? Mancing. Janganlah. Mau mancing. Jangan mau mancing. Ingin mau mancing. Bisa sembarang aja, yang penting cepat. Oke, sudah semua? Ya. Kalau nggak muat di sini aja tulis nomor 1. Muat. Ini pertama. Boleh. Tahu dia. Langsung nomor 2, Pak. Iya. Satunya nggak apa-apa kan, Pak? Ini tadi gimana tahu kan? Bikin peta dulu, ya. Gitu. Ya, nggak usah kayak gitu ya di depan, nggak apa-apa. Mas, 2 unionnya. Kelompok berapa? Apa sih? Ini. Nggak usah dimiripin, nggak apa-apa. Kalian bikin peta sendiri, nggak apa-apa. Mau ke kantor bisa. Boleh. Turun tangga, pakai sepatu, lalu Perintahnya ada nggak turun tangga tapi masalahnya? Di perintahnya, di gambarnya, nah. nggak ada. Nggak ada kan? Kita ikutin ini. Dia ikuti perintahnya, ada maju mundur. Ini dia main Pak sih di. Nggak usah ditulis aja. Oh ini mau buat ini Pak. Itu perintahnya aja. Kenapa Bapak nggak taruh sini? Nggak usah. Ke kantin Pak. Ya, ke kantin. Bikin petanya dulu. Bikin petanya dulu dari kelas 6 ke kantin. Ya Pak. Sini. Dibantu temannya. Arindra sama dibantu. Sudah? Ya. Kalau sulit satu masalah aja. Sudah selesai. Oke, kalau sudah selesai lanjut ke sini. Di sini kan ada tugasnya, kalian disuruh apa kayak di depan tuh. Suruh bikin peta dulu. Kalian mau dari mana ke mana. Habis itu perintahnya kayak gini. Oh, maju. Mundur, maju atau mundur. Belok kiri, belok kanan. Dan lain-lain. Mau pakai yang ini aja boleh, yang di bawah sini juga boleh. Perintahnya itu aja. Habis dibikin peta, bikinkan tujuannya di mana, apa mulainya dari mana? Mulainya dari mana? Habis itu finishnya di mana? Ya, beloknya belok kemana? Nah. Tulis dulu petanya, bikin dulu petanya. Sudah? Ini. Sudah? Sudah nih kelompoknya? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 4 sudah? Sudah, oke. Karena sudah semua, kita akan mempresentasikan ke depan. Ya. Kelompok 1 silakan maju. Ya, semuanya.
Yang berbicara siapa? Oke. Perkenalkan dulu namanya, nama kelompoknya, ya. Habis itu nama-nama anggotanya. Oke. Assalamualaikum dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama perkenalkan nama kelompok 1. Anggota 1 Latifa. Perkenalkan. Sebentar. Jangan ketawa-ketawa ya. Ya. Perkenalkan nama kelompok kami kelompok 1 dan anggotanya 1. Udah. Pertama Latifah, Nah, kedua terus? Rizka, Ya. ketiga Namira, 4 Desti, dan 5 saya. Lalu bawahnya kami akan Mendiskusikan. bersama teman kelompokmu. Temukan 3 masalah sederhana yang Ah. sering kalian temui di lingkungan sekolah atau rumah. Pilih 1 masalah yang paling menarik untuk kalian pecahkan. Masalah pertama Salah apa? 1, melaksanakan sholat. Pertama, berwudu, menyiapkan alat sholat, Ya, membaca niat, ya. dan memulai sholat. Oke. Kita lihat di sini teman kalian kelompok 1 dia mempunyai masalah yang pertama yaitu cara melaksanakan sholat. Nah, masalahnya cara melaksanakan sholat. Yang pertama harus berwudu. Yang kedua menyiapkan alat sholat. Yang ketiga baca niat. Yang keempat memulai sholat. Oke, wudu dulu. Habis itu menyiapkan alatnya, sejadah, baju, sarung, ya kan, peci. Setelah itu baca niat, langsung baca niat. Sholli fardhu maghribi. Sudah? Habis itu selesai sholat. Set. Dia wudu nih. Dia wudu, habis itu langsung siapkan alat di tempat wudu. Alat sholatnya di tempat wudu. Ya kan? Habis itu langsung baca niat. Menyiapkan alatnya sudah. Habis itu baca niat langsung tempat wudu mas ini. Habis itu langsung sholat di tempat wudu. Nah, ya. Jadi perhatikan, untuk perintah itu harus dilakukan dengan cara paling detail. Ya, jangan kamu sudah mau melaksanakan sholat, pegang. Pertama betul berwudu. Ya, berwudu dulu. Cari air berwudu kan, namanya berwudu cari air. Habis wudu, apa perintah yang kedua? Menyiapkan alat sholat. Wudu nih. Kita nggak tahu menyiapkan alat sholatnya di mana. Oh, sudah ada di sini. Apa namanya, di tempat wudunya dipasang. Habis itu apa lagi? Membaca niat. Baca niat, langsung baca niat. Sholli fardhu. Habis itu apa lagi? Mulai sholat. Allahu Akbar. Apakah betul? Betul. Di tempat wudu sholat? Salah. Ya. Jadi harus dilakukan secara detail. Oh, wudu betul. Habis itu habis itu berangkat ke musola, pakai alat sholat. Setelah memakai alat sholat, menuju shaf barisan yang akan melaksanakan sholat. Misalnya barisan shopnya yang paling terakhir, nggak apa-apa, datang maju barisan terakhir. Oh, ternyata jadi imam. Jadi ke tempat imam. Jangan di tempat wudhu, habis itu menyiapkan alat sholat langsung baca niat. Kan enggak, ya kan? Jadi untuk urutannya itu harus sesuai, harus pas. Coba LKPD yang kedua, silahkan. LKPD yang kedua dari mana ke mana? Dari rumah mau ke sekolah. Oke, dari rumah mau ke sekolah. Di sini ada maju. Oke, ada petanya ya. Ya. Ini petanya mereka. Ya, maju. Habis itu belok kanan. Habis itu maju, belok kanan lagi. Dan Habis itu belok kanan. belok kanan lagi. Habis itu sampai ke sekolah. Nggak ada majunya. Coba dilihat di sini. Maju, betul maju. Habis itu belok kanan, ya kan? Belok.
Sudah belok dia nih. Maju Bapak di sini. Bapak mau ke kanan. Maju, disuruh maju. Belok kanan. Belok hadap kanan. Enggak disuruh maju. Maju. Mana majunya? Belok kanan. Oke, maju. Maju, habis itu belok kanan lagi. Habis itu belok kanan kan? Maaf. Nih, mana ini? Ini belok kanan. Iya. Habis itu enggak maju, enggak disuruh maju. Habis itu belok kanan lagi, bawa belok lagi. Nah, habis itu sampai ke sekolah. Apakah sampai? Enggak. Ya. Oke, jadi untuk perintahnya harus dilakukan secara detail dan kalian harus melakukannya dulu. Caranya, oh ternyata harus belok kanan lagi ya muter didinya. Ya kan? Oke, paham? Oke, silakan duduk, beri tepuk tangan. Lanjutnya kelompok kedua. Siapa yang berbicara? Oke, silakan. Aku aja pegang. Nah, ayo. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2. Anggota Ariski, Tania, Indah, Cynthia, Elif. Tugas, diskusikan bersama teman kelompokmu, temukan 3 masalah sederhana yang sering kalian temui di lingkungan sekolah atau rumah. Oke, Pilih salah satu. masalah pertama. Melaksanakan sholat berjamaah. Masalah yang kedua. Melaksanakan piket. Masalah yang ketiga. Ingin memancing. Kalian pilih yang mana dari yang ketiga situ? Melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat. Cara yang pertama apa? Wudhu. Yang kedua? Setelah wudhu, lalu ke dalam musola. Memakai mukena atau kopiah. Ya. Menggelar sejadah. Lalu duduk sambil menunggu qomat. Oke. Tadi masalahnya dia di yang kelompok 2 itu melaksanakan sholat berjamaah. Caranya ya, katanya dia wudhu dulu. Habis itu memakai mukena. Setelah selesai wudhu langsung ke dalam musola. Oke, betul. Habis itu memakai mukena atau kopiah, menggelar sejadah, lalu duduk sambil menunggu qomat. Terus setelah qomatnya mana? Setelah qomat sholat. Kan kalau menunggu aja kalian tunggu aja sampai selesai qomatnya nggak datang gimana? Nah ya. Jadi nanti setelah ini nanti ditulis lagi lebih lengkap ya. Terus yang LKPD kedua. Kita lihat di sini. Dia dari kemana mau kemana? UKS ke kantin. Oke, UKS ke kantin. Misalnya kantinnya di sana. Bapak sebagai yang memberi perintah. Oke, bisa Bapak di sini disuruh maju. Oke, maju. Lihat nih petanya ya. Dari UKS ya? Iya, Pak. Dari UKS maju, habis itu ke kanan. Oke. Habis itu maju. Oke, belok kiri. Sini maju, belok kiri. Maju lagi. Habis itu belok kanan, maju. Oke. Sana ya. Enggak belok balik lagi kan? Oke, secara keseluruhan sudah bagus perintahnya yang di peta. Hanya yang di LKPD pertama saja tadi yang kurang perintahnya. Oke, beri tepuk tangan. Berpikir komputasional itu adalah salah satu berpikir yang mengurutkan suatu masalah besar menjadi masalah yang dibagi menjadi kecil-kecil. Jadi kalau mau menyelesaikan masalah jangan dari rumah langsung menuju ke sekolah, tapi tentukan dulu jalan mana yang akan kalian tuju agar bisa sampai tepat waktu.